Waktu kamu memutuskan merantau untuk kuliah atau kerja, ayahmu mungkin tidak banyak bicara. Tapi beberapa kalimat singkat yang ia ucapkan hari itu justru menjadi nasihat yang paling kamu syukuri di kemudian hari. Inilah 7 nasihat ayah yang baru benar-benar terasa nilainya ketika kamu hidup jauh dari rumah. Dan ini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Yang pertama, ayah mungkin pernah bilang, kamu boleh capek, tapi jangan menyerah. Dulu, kalimat ini mungkin terdengar klise, tapi saat kamu di perantauan, tidak ada lagi suara ibu yang membangunkanmu pagi-pagi. Tidak ada ayah yang mengingatkanmu untuk makan. Hanya ada kamu dan alarm ponselmu. Di momen-momen saat tugas menumpuk, revisi dosen tak kunjung usai, atau tekanan pekerjaan membuatmu ingin berhenti, barulah kamu ingat kalimat itu. Kamu sadar di kota ini tidak ada yang akan mendorongmu selain dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa rasa lelah itu bagian dari perjuangan, tapi menyerah adalah pilihan yang tidak akan pernah kamu ambil. Karena di belakangmu ada ayah yang percaya kamu kuat. Nasihat kedua, pilih temanmu, karena mereka akan jadi arah hidupmu. Ayah tahu di tempat baru, lingkungan pertemanan adalah segalanya. Mereka bisa jadi alasan kamu semangat bangun pagi untuk ke kelas, atau sebaliknya, jadi alasan kamu sering begadang untuk hal yang sia. Awalnya, kamu mungkin berpikir semua teman sama saja, tapi setelah merasakan sendiri bagaimana salah memilih lingkaran pertemanan bisa membuatmu terpuruk, kehilangan arah, bahkan boros, kamu baru paham teman yang baik akan menarikmu ke atas, mendukung mimpimu, dan mengingatkanmu saat kamu salah. Sedangkan teman yang salah hanya akan menghabisimu, baik waktu maupun energi. Nasihat ayah ini bukan soal membatasi pergaulan, tapi soal melindungi masa depanmu. Selanjutnya, nasihat ketiga, kalau dapat uang, sisihkan dulu, gunakan sisanya. Ini nasihat yang paling sering kita sepelekan waktu pertama kali pegang uang sendiri. Rasanya semua ingin dibeli, semua tempat ingin dikunjungi, tapi setelah merasakan pahitnya dompet kosong di pertengahan bulan, harga mie instan tiba-tiba terasa mahal, dan ajakan teman harus ditolak dengan berat hati. Barulah kamu sadar, mengatur keuangan itu bukan sekadar skill, tapi penyelamat hidup anak rantau. Kamu mulai belajar membuat anggaran, memisahkan uang untuk tabungan, kebutuhan, dan keinginan. Kamu jadi sadar, kebahagiaan sejati bukan saat bisa membeli barang mahal, tapi saat kamu merasa tenang karena tahu kebutuhan esok hari sudah aman. Nasihat keempat, jangan malu hidup sederhana. Ayah tahu persis, kota besar itu panggung gengsi. Teman-temanmu mungkin pamer gadget terbaru, nongkrong di kafe mahal, atau pakai baju bermerek. Awalnya, ada rasa minder, tapi ayahmu mengajarkan bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari apa yang kamu kenakan, melainkan dari kemampuanmu menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar. Saat kamu berhasil melewati bulan-bulan sulit dengan makan sederhana, saat kamu bisa menabung lebih banyak dari teman-temanmu yang bergaya, disitulah muncul rasa bangga. Kamu bangga bukan karena miskin, tapi karena kamu punya prinsip. Kamu sadar kesederhanaan adalah latihan disiplin yang membentuk mental juangmu. Yang kelima, jaga salatmu
jaga dirimu. Dulu, nasihat ini terdengar seperti kewajiban yang biasa diucapkan orang tua. Tapi di perantauan, saat tidak ada siapapun yang mengawasi, saat tidak ada suara ibu yang membangunkan subuh, disitulah ujian sesungguhnya. Kamu bisa saja memilih untuk tidur lebih lama, tapi saat kamu memilih untuk bangun, mengambil wudhu di tengah dinginnya pagi, dan menunaikan salat sendirian di kamar kosmu, kamu merasakan ketenangan yang luar biasa. Disitulah kamu sadar, salat bukan lagi sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Ia menjadi caramu mengadu, menenangkan hati yang resah, dan menjadi pengingat bahwa sebesar apapun masalahmu, kamu punya Tuhan yang Maha Besar. Disiplin spiritual inilah yang menjadi fondasi kekuatanmu. Nasihat keenam yang mungkin paling menyentuh. Kalau rindu, itu tandanya kamu sedang tumbuh. Ayahmu mungkin bukan tipe orang yang puitis, tapi kalimat ini punya makna yang sangat dalam. Saat kamu sendirian di malam hari, menatap foto keluarga di ponsel, dan tiba-tiba air mata menetes, itu bukan tanda kamu lemah. Ayah tahu, rasa rindu adalah bagian tak terpisahkan dari proses menjadi dewasa. Rindu itu bukti bahwa kamu punya tempat untuk pulang, punya cinta yang menantimu. Rindu itu alarm bahwa kamu sedang berjuang, belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Jadi, saat rindu itu datang, jangan ditolak, rasakan saja, karena itu artinya kamu sedang melangkah maju, menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Dan yang terakhir, nasihat ketujuh, kalau ada masalah, pulanglah. Ayah selalu ada. Ini mungkin kalimat yang paling menenangkan dari semuanya. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah jaminan, sebuah pintu yang tidak akan pernah terkunci untukmu. Ayah tahu kamu ingin terlihat kuat dan mandiri di perantauan. Kamu mungkin enggan merepotkan, tapi di balik semua itu, ayah ingin kamu tahu bahwa kamu tidak pernah bener-bener sendirian. Rumah bukanlah tempat yang akan menagihmu biaya atau menghakimimu atas kegagalan. Rumah adalah tempat di mana kamu selalu diterima, apapun kondisimu. Kalimat ini adalah jaring pengamanmu yang membuatmu berani mengambil risiko, karena kamu tahu, jika kamu jatuh, ada tempat teraman di dunia yang menunggumu. Ketujuh nasihat ini dulu mungkin terdengar sederhana dan biasa saja, tapi di tanah perantauan, mereka berubah menjadi kompas, peta dan pelita yang menuntun setiap langkahmu. Merekalah yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur hari ini. Kalau kamu pernah merasakan setidaknya satu saja dari nasihat ini, tekan tombol suka sekarang dan coba tulis di kolom komentar, nasihat ayah mana yang paling kamu rasakan dampaknya. Karena mungkin ceritamu bisa menjadi kekuatan bagi perantau lain di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.